Ana kira-kira kalau ada yang bertemu Yusuf Mansur, terus ada yang bertanya begini, Yusuf Mansur itu Bu Ana yang tampil di Thoibah itu kan mantan istri Anda ya? Kira-kira Yusuf Mansur menjawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Masih seputar Yusuf Mansur, dan konten kali ini konten ringan teman-teman. Tapi juga ini kalau memang betul-betul diungkap dengan detail, ini menjadi tidak ringan, akan menjadi tidak ringan teman-teman. Karena di sini terus terang saja menurut saya Ibu Ana ini belum benar-benar bercerita secara total ya teman-teman. Karena masih ada beberapa hal yang dibuat itu buram dan blur teman-teman, bahkan dibuat ambigu gitu, punya dua makna gitu. Yang jelas saya menangkap bahwa di sini seolah-olah Ibu Ana mau mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan dengan seorang Yusuf Mansur. Hubungannya itu dalam bentuk apa ya? Hanya Ibu Ana yang tahu. Kita hanya bisa menafsirkan dan bisa beropini seperti kata Bu Ana. Dalam judul video yang ditayangkan oleh Thoibah TV di situ mengatakan bahwa Ibu Ana tidak menampik jika dianggap sebagai mantan istri dari Yusuf Mansur gitu. Ini judulnya. Ana tidak menampik jika dianggap mantan istri Yusuf Mansur. Tidak menampik, tidak menolak. Artinya ini harus dijawab oleh Yusuf Mansur. Harusnya Yusuf Mansur, kalau menurut saya ini wajib menjawab gitu, wajib mengkonfirmasi hubungannya dengan Ibu Ana ini seperti apa. Apakah Ibu Ana ini hanya mengada-ngada atau bagaimana gitu. Karena menurut saya ini sesuatu hal yang tidak boleh juga disederhanakan gitu. Walaupun saya bilang kontennya ringan, tapi tidak bisa juga disederhanakan karena ini menyangkut seorang tokoh besar. Yang saya anggap bahkan ini sudah masuk tokoh nasional. Yusuf Mansur ini omongan apapun itu bisa jadi trending topik teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke video wawancara Pak Darto Syarif dengan Ibu Ana. Pertemuan saya kedua dengan Ibu Ana, masih kita bicara soal konteksnya dengan Yusuf Mansur. Bu Ana, pada video pertama ada 4 hal yang saya catat yang harus Ibu ya kita bicarakan kali ini. Pertama, soal Ibu mengatakan bahwa ada sepenggal hidup Ibu yang Ibu akui sebagai sebuah kebodohan. Yang kedua, ada pengakuan Ibu juga bahwa si dia yang pada video kemarin itu, dalam hal ini Yusuf Mansur, adalah si bohong. Oke. Yang ketiga, pemirsa Thoibah dan juga media yang lain sudah meyakini bahwa Bu Ana adalah mantan istrinya Yusuf Mansur. Oke. Satu-satu ya Bu, kita bahas ya Bu. Bu, di video pertama Ibu mengatakan bahwa Ibu dalam rangka mencari guru lalu bertemulah dengan Yusuf Mansur. Yang mau saya tanya kali ini, apa yang sesungguhnya yang Ibu ingin belajar dari dia, dan apa yang diajarkan ke Ibu oleh Yusuf Mansur? Oke. Ya. Itu terjadi pada saat saya kan mau hijrah ceritanya, makanya dari tidak baik menjadi lebih baik. Ya. Kemudian sosok beliau ini ditawarkan oleh salah satu teman saya yang kenal sama beliau. Ya. Karena pada saat itu saya nggak ada referensi atau nggak kenal siapapun, dan saya percaya sama teman saya ini, ya sudah saya mau aja gitu. Ketika teman saya ini mereferensikan sosok beliau ini, kalau kamu mau tanya-tanya atau mau berguru ya ibaratnya, bolehlah sama beliau. Sampai akhirnya saya diperkenalkan ya intinya. Ekspektasi saya pada saat itu yang namanya guru, kan saya murid nih, beliau jadi sosok gurunya, saya murid. Itu kan kita diajarin ya, dituntun, kemudian dikasih pencerahan atau ya seperti layaknya kalau murid berguru, gimana sih, banyak bertanya kemudian dijawab. Bukan berarti beliau tidak menggait itu apa Pak? Menggait, menuntun. Ada sih beberapa juga beliau berikan langkah-langkah, tapi versi aku sih jauh kurang. Maksudnya saya baca buku aja kalau kayak gitu mah gitu. Saya nggak mesti nanya sama orang yang sudah terkenal dan paham ya. Saya baca buku aja atau nonton YouTube aja udah. Proses belajar mengajar itu di mana Bu berlangsungnya Bu? Atau terjadinya? Ketemu beberapa kali. Ketika beliau ngisi acara ada di Jakarta umpamanya ya, saya datang ke Jakarta, atau
Dulu kan BBM, ya, Hmm. WA kan belum ini Ya. pakai BBM. Atau kadang ada beberapa file gitu yang beliau kirimkan kayak apa note voice Iya, ya, iya, gitu, iya. kayak voice. Memang beberapa dikirimkan ke saya. Cuman waktu itu ekspektasinya tuh aku maunya begini loh Pak, gitu loh. Katamu, maunya pengennya tuh maksudnya kalau face to face. artinya kalau iya maksudnya bukan berarti harus ketemu terus-terusan Iya. begini enggak, tapi ada apa, Interaksi. ada treatment yang secara langsung gitu ya. Oh saya dengar, oh begini toh. Tapi kalau ternyata yang enggak seperti itu. Jadi kayak saya seolah mendingan saya belajar lewat YouTube aja. Saya kira sebuah pertemuan di tempat khusus, tempat belajar khusus, enggak ada Pak, enggak ada. Hal itu enggak terjadi. Enggak terjadi. Maksud saya tadinya kirain mau dibawa kemana, ditujukan gitu ya, ini untuk belajar gitu, enggak sih. Berarti harapan ibu untuk belajar itu enggak tercapai dong? Ya lewat kontennya, maksudnya lewat file-filenya beliau yang gitu. dikirim aja, jadi tidak secara langsung. Akhirnya ya tidak langsung, karena kan dari file, dari voice, kemudian saya lihat apa konten-kontennya itu aja. Lalu sampai pada kesimpulan bahwa si bohong, artinya dia berbohong kepada ibu. Sesungguhnya apa yang dia membohongi ibu? Kalau bohongnya itu, jadi pada saat itu kan saya hijrah tuh. Ketika posisi hijrah itu kan pekerjaan saya masih sebagai sekretaris direktur, ya kan? Oke, seperti di episode sebelumnya. Jadi ketika saya dijanjikan kalau saya pindah ke Jakarta, diberikan pekerjaan yang lebih baik, khayalan saya kalau pekerjaan itu kan kaitannya dengan uang, dengan materi kehidupan yang lebih baik. Setelah saya lepaskan, ternyata sampai detik ini juga saya nggak pindah ke Jakarta, Pak. Dan kerjaan itu nggak ada. Jadi di otak saya dan nggak cuma itu, ada beberapa hal-hal yang lain juga ya belum terrealisasi. Apa itu? Banyak Pak. Nanti jadi buku tuh kalau disebutin. Ada janji yang berhubungan dengan bohong ini soal cinta umumnya? Cinta kelas. Iya. Starla. Surat cinta dari Starla. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau hubungannya dengan cinta nggak ada. Hubungan cinta nggak ada? Nggak ada. Bu, tidak bisa kita pungkiri Bu, bahwa semua orang. Ini maksudnya cintanya saya cinta dia atau dia cinta saya sih? Antara ya cinta Nggak ada, cinta. nggak ada. Jadi Bu, tidak bisa kita pungkiri bahwa semua kita sudah berkesimpulan bahwa ibu tampil pertama dengan mantan kamu, terusan kontaknya Yusuf Mansur, semua sudah berkesimpulan bahwa ibu Bu Ana adalah mantan istrinya Yusuf Mansur. Yang berkesimpulan siapa? Ya saya rasa semua kita, termasuk saya juga awalnya. Termasuk Bapak? Ya. Oke. Dan pemirsa Toiba juga pasti sudah berkesimpulan gitu bahwa Bu Ana sesungguhnya adalah mantan istrinya Yusuf Mansur. Oke. Saya jawab? Iya. Oke. Kalau opini atau apa itu namanya? Opini ya? Opini saya tidak bisa membendung Pak. Saya tidak bisa, karena itu kan hak semua orang. Tapi kan saya tidak ada statement apapun. Betul. Saya tidak memberikan bukti apapun, tidak memberikan statement apapun. Saya kembalikan lagi, kalau mereka beropini, ya itu mah Urusan orang. Urusan orang, silakan aja. Atau mungkin juga Bu Ana merasa tanda kutip ya, takut kalau ibu mengaku bahwa iya saya adalah mantan istrinya, terus nanti diminta bukti, mungkin begitu ya Bu? Nggak ada bukti. Ya, artinya kalau umumnya ibu mengaku terus diminta bukti, ibu nggak punya bukti juga kan? Akhirnya jadi pencemaran nama baik. Atau mungkin ibu khawatir kalau umumnya ibu mengaku ya, terus Yusuf Mansur tidak mengaku, bisa juga kayak begitu kan Bu? Iya bisa. Kalau ini kan kan seandainya, ya bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Atau ibu mengaku, terus karena tidak punya bukti, dan Yusuf Mansur mengatakan bahwa itu fitnah, jadi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik juga ya. Saya malah tidak ada statement itu. Statement ke arah itu nggak ada. Tapi kalau orang beropini ya itu silakan aja. Iya. Saya juga tidak bisa memaksa Bu Ana kan. Sebenarnya ibu udah menikah belum sih? Kan? Bapak ada buktinya enggak? Ya itu dia. Kalau ada buktinya, Bapak bisa sodorkan. Kemudian saya tersudut, ya mungkin saya akan mengaku gitu kan. Kalau nggak ada buktinya ya apa yang mau diakui Pak? Iya. Begitu teman-teman Bu Ana pas lihat video ini, oh ini mantan istrinya Yusuf Mansur. Tapi ibu juga nggak bisa menyalahkan kita bahwa orang beranggapan bahwa Bu Ana adalah mantan istrinya Yusuf Mansur juga nggak bisa salahkan. Iya dong, kan itu kan masyarakat luas. Iya. Itu hak, silakan aja. Iya. Oke Bu, kita masih dalam konteks yang sama. Bu,
Ibu merasa bodoh dalam serangkaian hidup Iya, itu kan? karena saya percaya. Yang kedua, ibu merasa dibohongi. Iya. Walaupun kebohongan apapun kita juga nggak bisa lebih dalam bertanya kepada ibu kan. Yang ketiga lagi ada anggapan bahwa ibu pernah menikah dengan Yusuf Mansur juga. Boleh-boleh saja kan, Bu. Pemirsa Toyiba ini juga kadang-kadang bicara dengan saya juga bahwa seseorang, mereka beranggapan bahwa Bu Ana benar-benar mantan istri Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kan orang yang sudah mencapai satu tingkatan hidup yang luar biasa. Jadi kalau orang dalam tingkatan seperti itu terus dia menikah lagi itu kan hal yang biasa terjadi. Iya, boleh aja. Yang tidak kita toleransi adalah ketika dia menikah dengan perempuan kedua, ketiga, keempat, tapi mentelantarkan dan berbohong untuk urusan yang itu. Ya. Ada sebagian pemirsa Toyiba yang sudah berkesimpulan gitu bahwa Bu Ana adalah korban dari kebohongan Yusuf Mansur dalam konteks gitu. Dalam konteks percintaan dan pernikahan gitu. Iya, itu kembali lagi Pak, nggak ada statement dari saya, itu mau ini silakan aja. Tapi saya kan nggak memberikan statement, nggak ada statement itu. Pokoknya saya hanya dibohongi pekerjaan satu itu jelas karena saya itu harus menafkahi anak saya kan dari nyari uang, jadi bekerja. Saya kan bukan saya juga nggak mau jadi pengemis ya kan, saya maunya bekerja. Saya itu pernah bekerja, saya boleh cerita sedikit ya Pak. Saya itu background pekerjaan saya itu tidak bukan berarti saya hebat, tapi tidak juga main-main. Saya pernah jadi sekretaris anggota dewan di Jakarta ini ya, DPR RI. Saya pernah jadi customer service untuk beberapa bank ternama ya. Kemudian saya pernah bekerja untuk perusahaan asing dari Eropa. Kemampuan bahasa Inggris saya juga bagus sehingga saya bisa jadi dosen di beberapa tempat sampai sekolah tinggi. Dari sini Pak Darso mencoba untuk bertanya sesuatu hal yang ingin menguak sebenarnya Bu Ana ini ada sesuatu hubungan nggak? Ini sebenarnya hal yang terlalu agak basic ya, agak dasar ya, yang sebenarnya makanya saya bilang tadi ini konten ringan saja. Yang jelas gini teman-teman, bagi saya kenapa ini kemudian menjadi sesuatu hal yang penting, karena ini menyangkut seorang tokoh agama yang sering menyuarakan kebenaran teman-teman. Saya sarankan kepada Yusuf Mansur sebaiknya dikonfirmasi atau diklarifikasi lebih cepat gitu, sebelum kemudian masalah ini menjadi bola liar. Apakah memang Ibu Ana ini mengada-ngada atau memang betul? Karena di sini ketika Pak Darso menanyakan bahwa apakah Ibu Ana ini pernah punya kekecewaan dengan Yusuf Mansur masalah percintaan atau pernah dinikahin segala macam seperti apa yang dipertanyakan oleh netizen. Di sini Bu Ana bukannya juga menjawab tidak atau secara tegas menjawab tidak gitu loh, dan tidak secara tegas juga menjawab iya gitu. Di sini menggantung gitu, kemudian akan membuat opini-opini liar itu yang bermunculan di situ yang saya khawatirkan teman-teman. Di sini Pak Darso mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan jebakan ya teman-teman. Tapi di sini pintarnya Ibu Ana juga menjawab dengan cara-cara yang secara ambigu gitu, secara blur. Intinya samar-samar lah. Kita sendiri yang nanti akan menafsirkan. Yang menurut saya ini di satu sisi ini mungkin niatnya ingin menutupi satu hal karena UYM mungkin, tapi di sisi lain ini justru bisa menimbulkan bola liar gitu. Maksudnya opini-opini liar gitu. Asumsi-asumsi dari para netizen yang kemudian akan kemana-mana teman-teman. Kalau umpamanya alasannya beliau ini saya tidak mampu bekerja, saya kan punya background yang lumayan untuk bisa bekerja. Iya. Bu Ana kira-kira kalau ada yang bertemu Yusuf Mansur, terus ada yang bertanya begini, Yusuf Mansur itu Bu Ana yang tampil di Toyiba itu kan mantan istri Anda ya? Kira-kira Yusuf Mansur menjawab apa? Nggak tahu. Nggak ngerti. Nah kan, dia bilang nggak tahu, nggak ngerti. Di sini pertanyaan Pak Darso sangat cerdas sekali. Kira-kira ada orang bertanya kepada Yusuf Mansur, Bu Ana itu istri Anda atau bukan? Maksudnya Pak Darso ini mencontohkan gitu. Ketika ada orang bertanya ke Yusuf Mansur, kira-kira menurut Bu Ana Yusuf Mansur bakal menjawab apa? Tidak apa iya gitu. Di sini lagi-lagi Bu Ana menjawab nggak tahu gitu. Ini sangat menggantung sekali teman-teman. Dan saya rasa memang ada sesuatu hal di sini yang seperti halnya Ibu Lestari teman-teman. Ibu Lestari yang sampai hari ini saya belum melihat video Yusuf Mansur membantah bahwa di situ pernyataan Ibu Lestari mengatakan bahwa dia pernah tinggal bersama dengan Yusuf Mansur.
Yang mana ketika awal-awal pertama kali diwawancarai oleh Pak Darso, di situ Ibu Lestari tidak mengatakan hubungan spesial itu sama sekali. Di situ dia mengatakan hanya hubungan pertemanan segala macam. Tapi yang saya curigai adalah kenapa ada seorang perempuan yang memberikan barang A, B, C, D, E dengan sangat mudahnya tanpa ada sesuatu, kan ini menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Dan ternyata terbukti di wawancara terakhir Pak Darso dengan Ibu Lestari, di situ Ibu Lestari mengatakan dengan sangat gamblang dan sangat belak-belakan sekali, dengan memakai kaos mantanmu atau mantanku apalah itu, Ibu Lestari mengatakan dengan belak-belakan bahwa dia pernah tinggal serumah dengan Yusuf Mansur. Entah seperti apa model tinggal serumahnya itu, kan itu harusnya diklarifikasi oleh seorang Yusuf Mansur, teman-teman. Namun Yusuf Mansur tidak bergeming dengan video itu. Entah apa, yang jelas saya pribadi belum menemukan video klarifikasi Yusuf Mansur. Apakah kemudian cerita ini sama juga dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Ana ini? Wallahu alam. Ya. Nggak tahu. Atau kalau ada yang konfirmasi ke Yusuf Mansur, saya umpamanya ya. Bapak udah pernah belum? Ya, saya pernah konfirmasi sih, tapi dia tidak jawab. Pernah kirim tertulis. Ini ada seorang wanita yang mengaku seperti ini, apa tanggapan Anda gitu kan? Tapi dia tidak pernah kasih konfirmasinya ke saya. Yang mengaku siapa wanitanya? Saya waktu konfirmasi bahwa Bu Ana adalah orang yang pernah bercerita kepada saya bahwa ya seperti inilah ceritanya, dan saya mau konfirmasi dia. Cerita tentang yang kita ceritakan. Ya, dan dia tidak pernah mengakui kalau kenal saya gitu. Ya, dan satu pun tidak ada jawaban dari dia. Ya nggak apa-apa, karena kan memang belum terrealisasi janji-janjinya. Iya. Dan maksud saya, kalau ada yang bertanya ke Yusuf Mansur atau saya umpamanya ya, Bu Ana itu pernah menikah dengan Anda, yang Bu Ana rasa kira-kira apa yang dia jawab? Ini andai-andai loh, Bu. Andai-andai ya. Jangan berandai-andai, Mak. Iya. Nggak tahu aku. Nggak tahu. Iya. Aku nggak bisa mengandai-andai di kasus case itu ya, karena itu kan jadinya nanti panjang. Iya. Gitu. Oke, kalau gitu. Mendingan case ditanyanya itu gimana janji kerjaan sama saya, nah itu aja. Kira-kira respon beliau gimana tuh, itu aja. Bahwa sekarang sudah orang semua berkesimpulan bahwa Bu Ana adalah mantan istrinya, silakan saja gitu ya, Bu. Silakan aja, itu kan opini. Ya, artinya Bu Ana juga. Iya, artinya Bu Ana juga nggak bisa bantah ya. Ya itu mah silakan. Silakan ya. Iya, silakan aja. Bu Ana, nanti kita masih punya waktu untuk bercerita panjang lagi ya soal kebersamaan. Iya. Bu Ana dengan kisah-kisah Bu Ana dengan Yusuf Mansur yang masih banyak ya, Bu Ana. Oh, masih Pak, bisa seri sampai 5. Oh gitu ya. Nanti kita. Tapi sayangnya Bu Ana kalau bertemu saya dalam situasi yang sangat buru-buru gitu kan. Ya, selalu aja pergi. Buru-buru. Saya dikasih waktu setengah jam untuk sekarang berangkat lagi. Ya. Masih banyak kesibukan Ibu. Baik, cukup sekian dari saya. Salat al-Walid, see you on the next videos. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything